Halo para pencari kemajuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang penuh inspirasi ini, di mana kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang menarik yang mungkin sebagian besar dari kamu tertarik banget dengan topik ini, yaitu bagaimana caranya menjadi mengatasi rasa gugup dan menjadi pembicara publik yang percaya diri. Nah, jadi untuk teman-teman semua, kita harus sepakat dulu nih bahwa kemampuan kita dalam berkomunikasi atau menjadi pembicara yang baik di depan banyak orang itu adalah suatu hal yang penting yang harus kita kuasai. Bahkan ada pernyataan dari salah satu pakar komunikasi dunia yang mengatakan bahwa jika kamu ingin menguasai dunia, maka kuasailah ilmu komunikasi. Nah, di antaranya juga adalah komunikasi publik. Nah, tapi kan selalu ada problem ya. Salah satu problem utama yang kita hadapi untuk bisa berbicara di depan banyak orang adalah mengatasi rasa gugup. Benar? Nah, teman-teman pasti juga mengalami hal yang sama ketika mau berbicara presentasi di depan kelas, di depan kampus, ya kan? Atau mau memberikan speech atau pidato gitu. Nah, rasa gugup ini adalah hal yang wajar, hal yang normal yang dihadapi oleh semua orang. Bahkan pembicara publik yang udah master sekalipun, yang jam terbangnya udah tinggi sekalipun, dia tetap akan merasakan rasa gugup ketika mau tampil berbicara di depan banyak orang. Nah, yang penting kita tahu aja nih bagaimana cara mengatasi atau mengelola rasa gugup itu dan menjadi pembicara yang percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Bagaimana caranya? Langsung kita bahas. Nah, yang pertama adalah persiapan yang matang. Persiapan yang matang ini akan membantu kita merasa lebih tenang, lebih enjoy, lebih rileks. Kenapa? Karena kita udah menyiapkan segala sesuatunya. Bayangin aja kalau misalkan sebaliknya nih, kita mau tampil nih, mau presentasi nih. Nah, tapi kita belum ada persiapan apapun. Apa yang terjadi? Maka rasa gugup itu akan jauh lebih besar. Nah, kalau kita melakukan persiapan sebelum kita berbicara atau sebelum kita presentasi, maka perasaan gugup akan lebih terminimalisir. Karena apa? Ya itu tadi. Karena kita udah melakukan persiapan sebelumnya. Nah, persiapan yang harus dilakukan diantaranya apa? Persiapan materi. Nah, siapkan materi yang ingin kita presentasikan dengan baik. Ya, poin-poin pentingnya apa aja. Ya kan, kemudian apakah materi kita sudah sesuai dengan target audiens kita. Misalkan kalau audiens kita adalah anak muda, apakah materinya ini udah sesuai dengan mereka nih? Gaya penyampaiannya, poin-poinnya, topik-topiknya. Kalau misalkan orang tua apakah sudah sesuai atau belum? Nah, kemudian persiapan lainnya adalah yaitu apa? Penguasaan materi. Nah, latih penguasaan materi dengan cara apa? Dengan kita berbicara di depan cermin. Atau ya, dengan kita membicarakan materi yang akan kita presentasikan dengan orang-orang terdekat. Entah itu pasangan kita, entah itu teman kita, orang tua, kerabat, siapapun. Nah, dengan cara membicarakan topik yang akan kita presentasikan ini dengan orang lain, akan membantu kita lebih menguasai materi tersebut. Sehingga persiapan ini juga nanti akan membantu kita ketika kita benar-benar siap secara mentalitas, secara penguasaan, ya materinya udah bagus. Nah, maka akan menurunkan, ya akan meminimalisir, perasaan takut tadi gitu ya, atau perasaan nervous itu, atau perasaan gugup itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, mengelola gugup dengan teknik pernafasan. Nah, ada satu teknik pernafasan yang dinamakan dengan teknik pernafasan diafragma. Apaan tuh teknik pernafasan diafragma? Jadi teknik pernafasan diafragma ini adalah kita bernafas ya menggunakan atau memanfaatkan otot di bagian ulu hati. Nah, biasanya kan kalau kita bernafas itu seperti apa? Kita bernafas. Nah, kita menggunakan rongga dada untuk bernafas. Jadi ketika kita hirup dada, ketika kita hirup nafas gitu ya, yang mengembang itu adalah bagian rongga dada kita. Gitu. Nah, jadi kalau kita bernafas menggunakan rongga dada, maka oksigen yang dihirup itu kadarnya jauh lebih sedikit. Nah, kalau oksigen yang kita hirup sedikit, maka ada satu hormon di dalam otak kita yang dinamakan dengan hormon stres terpicu. Ini yang membuat kita yang gugup malah jadi tambah gugup, yang nervous malah jadi tambah nervous. Makin berkucuran nih keringat dinginnya, ya kan? Nah, jadi kita ubah
cara bernafas kita, ya, dengan menggunakan teknik pernafasan diafragma, ya. Jadi dengan cara kita menggunakan otot ulu hati gitu ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan teknik pernafasan diafragma ini, udara yang kita hirup itu 30% jauh lebih banyak. Gitu. Ya, nah ini yang membuat kita nanti akan lebih rileks, lebih santai, lebih enjoy jadinya. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bernafas dengan diafragma? Jadi, ketika kita menghirup nafas seperti ini, misalkan fokus udaranya itu ya berada di perut atau di bagian ulu hati. Jadi ketika kita tarik nafas, bukan dada yang mengembang, tapi ulu hati atau rongga perut. Jadi ketika tarik nafas, ya fokuskan udara itu memenuhi rongga perut atau bagian ulu hati. Tahan sejenak, kemudian hembuskan. Tarik lagi. Tahan sejenak, kemudian hembuskan. Tarik sekali lagi. Ingat, fokusnya jangan di dada, tapi di rongga perut. Penuhi udara ya di rongga perut. Tarik secara perlahan, tahan, kemudian hembuskan. Nah, lakukan ini sampai dengan 10 kali. Ini akan membantu kita, ini akan membuat kita menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih enjoy. Oke? Nah, latih kapan kita harus menggunakan teknik pernafasan diafragma ini? Ya diantaranya ya 15 menit sebelum kita tampil, ya. Dan bukan cuma ketika kita mau tampil presentasi aja, tapi juga lakukan setiap hari. Ya, setidaknya 10 kali lah kita lakukan setiap hari, kapanpun itu, entah pagi hari, ya atau menjelang tidur, kapanpun. Supaya apa? Kita terbiasa bernafas dengan menggunakan diafragma. Ingat teman-teman, bernafas menggunakan diafragma itu jauh lebih baik karena oksigen yang kita hirup 30% jauh lebih banyak. Nah, kemudian ini juga akan membantu kita ya bisa berbicara lebih panjang. Nah, kadang-kadang kan teman-teman juga kalau ngomong tuh berbicara kan suka ngos-ngosan nih. Oh, apalagi kalau kita presentasinya panjang, cepet capek, cepet kehabisan nafas gitu. Nah, jadi diafragma ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, 30% oksigen yang dihirup jauh lebih banyak, sehingga ya kita bisa berbicara jauh lebih lama durasinya. Staminanya jauh lebih bagus. Coba aja kalau nggak percaya. Nah, kemudian strategi yang ketiga, menghadapi panggung dengan percaya diri. Nah, salah satu problem kita itu adalah ketika kita naik panggung itu kan kita rasa percaya diri kita tuh anjlok atau rasa percaya diri kita tuh down ya. Nah, jadi salah satu cara supaya kita bisa menghadapi panggung dengan percaya diri adalah sebelum tampil, ya, sebelum hari H acara, kita datang dulu ke panggungnya, kita naik dulu ke panggungnya. Kemudian kita kuasai panggung, kita berlatih di atas panggung. Ya, seperti itu. Karena kita rasakan vibes-nya, kita rasakan feeling-nya ketika kita berada di atas panggung tersebut. Nah, ini adalah salah satu cara nih untuk mengatasi ya, atau untuk membantu kita ya tampil dengan percaya diri menghadapi panggung. Gitu. Nah, jadi kuasai panggung. Sama seperti kita kalau mau balapan lah. Para pembalap di MotoGP misalkan. Itu kan sebelum mereka itu balapan kan ada namanya tes, ya kan? Tes dulu gitu. Nah, jadi misalkan kapan balapannya besok atau lusa gitu. Nah, jadi hari ini mereka tes sirkuit dulu nih. Supaya apa? Supaya mereka lebih menguasai jalanan. Nah, begitu juga ketika kita berbicara di atas panggung. Nah, sebelum kita presentasi, misalkan kapan nih presentasinya? Besok atau lusa. Nah, hari ini kita datang dulu. Kita lihat gimana nih kondisi panggungnya. Nah, posisi audiensnya ada di mana? Apakah dia di depan atau melingkar gitu kan? Nah, kemudian kita latihan di sana, kita rasakan vibes-nya, kita rasakan panggung, pokoknya energinya itu kita rasakan. Nah, dengan cara ini teman-teman nanti akan terlatih, akan terbiasa, ya akan lebih percaya diri nanti ketika menghadapi panggung yang sebenarnya. Nah, kemudian strategi yang keempat, sampaikan dengan tegas dan juga lugas. Menyampaikan dengan tegas dan lugas adalah salah satu kunci keberhasilan menjadi pembicara yang efektif. Ya, jadi ketika teman-teman berpresentasi, teman-teman berikan aksentuasi, berikan intonasi, berikan penekanan dalam kalimat-kalimat penting. Ya, nah ini akan memperkuat pesan yang kita sampaikan. Nah, ini juga adalah satu cara untuk menarik fokus audiens. Ini bayangin aja kalau kita menyampaikannya dengan lemes, misalkan, halo, selamat datang, ya saya hari ini mau memberikan presentasi. Boom, orang ngantuk. Nah, jadi beda halnya kalau kita menyampaikannya itu dengan tegas dan lugas.
Assalamualaikum sobat para pencari kemajuan. Hari ini saya akan mempresentasikan suatu pengetahuan yang penting tentang public speaking. Di mana ketika kita menyampaikan suatu pesan, sampaikanlah dengan kuat, tegas, lugas. Berikan intonasi yang tepat, berikan aksentuasi yang tepat. Nah, perhatikan. Apa yang terjadi? Pasti vibes-nya berbeda. Ya, ketika kita bisa menyampaikan suatu pesan dengan tegas dan lugas, maka yang pertama, ya, ini akan memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian ini akan membuat audiens lebih tertarik fokusnya. Lakukanlah hal ini teman-teman ketika presentasi atau berbicara di depan publik. Nah, kemudian yang terakhir, interaktif dan sesekali kasih humor ketika kita presentasi. Ini penting banget. Ya, untuk apa? Menjaga fokusnya audiens. Karena yang namanya manusia, bahkan ada penelitian yang kalau saya tidak salah, koreksi ya kalau saya salah gitu ya, mengatakan bahwa kemampuan fokus manusia itu ya hanya 15 menit ketika dia itu mendengarkan presentasi tertentu. Nah, ini penting banget ya, apalagi kalau seandainya kita mau presentasi dengan durasi yang lama nih. Misalkan sejam 2 jam nih. Nah, kita perlu yang namanya ya terkadang berinteraksi atau ice breaking ya, memberikan humor-humor kecil gitu. Nah, supaya apa? Supaya menarik kembali fokusnya audiens. Biar mereka nggak ngantuk. Ini kita kalau misalkan ngomong 1 jam, kemudian 2 jam, setelah itu kita ya kita monolog gitu ya, kita yang ngomong aja gitu tanpa mempedulikan penonton gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka bakal ngantuk-ngantuk. Kita ngomong capek-capek sejam 2 jam, ya setelah selesai mereka melupakan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Ya karena itu tadi, mereka merasa boring, mereka merasa bosan gitu. Nah, cara menjaga antusias mereka untuk bangkit adalah ajak mereka interaksi. Siapa di sini yang misalkan siapa di sini yang mau jago public speaking? Ayo angkat tangan. Siapa di sini yang mau tahu nih biar saya bongkar rahasianya bagaimana caranya menjadi pembicara yang efektif? Yuk siapa? Nah, kalau boleh tahu namanya siapa? Misalnya seperti itu ya. Asalnya dari mana nih? Wih, bagus banget pendapatnya gitu. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan. Nah, kemudian selipkan humor-humor ringan. Nah, ini adalah beberapa cara nih untuk apa? Menjaga fokus dari audiens itu tetap stabil. Lakukan hal ini teman-teman, maka presentasimu akan sukses dan kamu akan bisa mengatasi rasa gugup ya dan menjadi pembicara yang percaya diri di depan publik. Nah, itu dia teman-teman tadi strategi dalam mengatasi rasa gugup dan menjadi pembicara yang percaya diri ya, diantaranya seperti misalkan penguasaan ya, kemudian persiapan. Nah, kemudian mengatur pernafasan dan lainnya ya. Jangan lupa ketika teman-teman mendapatkan ilmu ini, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah praktek. Practice make it perfect. Karena ilmu public speaking atau ilmu skill komunikasi adalah ilmu praktek. Mau sebagus apapun kontennya hari ini, mau sebagus apapun pematerinya, ya, kalau kita tidak menerapkan, maka tidak akan menghasilkan apapun. Nah, untuk itu, ketika teman-teman merasa mendapatkan manfaat atau poin-poin penting dari konten ini, besoknya langsung terapin. Oke? Nah, kita ketemu lagi di pembahasan lainnya yang insya Allah juga gak kalah menarik. Nah, jangan lupa ya teman-teman, jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan bisa membantu hidup banyak orang, share konten ini ke kerabat, keluarga, atau siapapun. Nah, kemudian berikan like, komen juga di bawah, interaksi. Ya, kemudian jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman nanti akan tahu nih, dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Teman-teman sehat selalu, bahagia selalu. Saya Muhammad Zain izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.